dimohon kepada desa yang mendapatkan PAD yang tinggi, silakan maju ke depan untuk menerima penyerahan PAD dari BUMDes bersama kita. Silakan Bapak Kades Tunas Muda untuk maju ke depan. Kelakaan nasi muda hoyo kalau aputan. Itu sebelum ini senang apa? Oh iya kalau jago nampak koko nampak. Oh, mana ikut tu pun kami sih dulu kami sih. Tujuan 4 bilapi apa kedua? Kesempatan ini untuk sesi pertama kita buka dijawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk ini saya tidak bertanya tentang BUMDes bersama, tapi yang saya tanyakan adalah tentang peraturan Menteri Desa PMK yang bisa untuk ketahanan pangan dan dalam hal ini kami menanyakan tentang adakah format khusus tentang ketahanan pangan dan hewani ya berbentuk usaha atau bantuan atau kegiatan. Kami pertanyakan ini mungkin di sini kita langsung kepada kegiatan masyarakat hampir mendekati BLTDD. Kalau menurut pengamatan kami, nanti jika tidak ada format khusus, mungkin kami menentukan itu akan bersinggungan dengan hal-hal yang alot di desa. Saya kira itu yang kami pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Muzadi, mungkin belum ketemu di ini, tapi di HP dan cukup komunikasinya cukup baik. Itu bukan BUMDes desa atau BUMDes bersama daripada BUMDes pada umumnya. Pertama, pertanyaan saya begini Pak. Sejauh mana desa ini punya kewenangan dalam melihat atau mengevaluasi kinerja BUMDes, karena BUMDes ini adalah lembaga dan mereka berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi tolong diperjelas kewenangan desa ini sampai di mana, apakah itu per tahun, per periode, karena BUMDes ini dibentuk melalui Musdes dan itu atas dasar pilihan masyarakat dan bukan desa yang memilih.
Kami ulangi, kewenangan desa itu sampai di mana bisa mengevaluasi dan sebagainya. Ada yang kedua Pak, masalahnya di BUMDes kita ini yaitu di pengelola. Nah, jadi terkadang kita desa dalam ini kepala desa bisa saja mengucurkan dana atau penyertaan modal itu. Kalau daerah saya sih sudah saya jelaskan itu tidak masalah. Kebutuhan BUMDes itu berapa, masyarakat juga mendukung karena itu salah satu program utama saya itu pendapatan asli desa itu. Tetapi kendalanya itu di pengelolanya itu. Jadi untuk di pengelola itu Pak, terkadang duitnya banyak nguap. Jadi pelaporannya pun tidak jelas. Bahkan mungkin masih ada yang masalah sampai hari ini. Yang seperti apa? Itu yang kami harapkan. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja. Karena saya masih baru, masih perlu banyak bertanya supaya tidak sesat di jalan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan apresiasi kepada Ketua BUMDes bersama anggotanya yang mana telah bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bisa terjaga dan bisa maju ke depan. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak Jubudin bersama anggotanya. Ini pertanyaan kami sangat menarik dari Pak. Bisakah nanti di samping kita di usaha ikan ini, nanti cabang-cabang yang lain itu nanti kita bisa buka, dan juga nanti desa ini bisa menyertakan modal, itu menambahkan modal. Dan juga kami memohon kepada Bu Budi, jangan sampai untuk dipilih lagi lah. Kami sangat percaya kepada beliau bersama anggotanya. Jadi kami mohon janganlah untuk berhenti gitu lah. Lanjutkan perjuangan itu. Ya. Yang ketiga pertanyaan kami, di BUMDes ini, baik BUMDes bersama atau mandiri, itu ada tak seperti pajak ya Pak? Kalau memang ada, itu dijelaskan. Kalau memang tidak, jelaskan seperti apa. Nah, mungkin terima kasih itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang protes DD 2023 memang tertulis lengkap ya. Ada ketandatangan di antaranya. Jadi memang kewajibannya memang desa mempersiapkan. Ya. Tapi jangan yang yang berat-berat, yang memudahkan saja. Karena kalau saya memfasilitasi perencanaan di tahun lalu, 2 tahun lalu, saya sudah menyarankan desa itu membuat zonasi. Karena satu desa, dusun A fokusnya perikanan, dusun B peternakan, dusun C. Jadi dipisah-pisah sehingga berdasarkan potensi wilayah masing-masing itu bisa diletakkan dari potensi masing-masing. Sehingga kalau ada perintah ketahanan pangan ini, sama tadi Pak Muzari menyampaikan, ketahanan pangan 2019 di protes DD sudah ada, 19, 20, 21, tapi desa mengabaikan, tidak semua desa. Sehingga dibuatlah patokan minimal 20%. BUMDes juga begitu. Begitu teman-teman di desa tidak berkenan dengan nyerta modal, akhirnya pemerintah pusat akan buat patokan, udahlah kasih aja 45% buat BUMDes. Dipatok seperti itu. Nah, mengenai ketahanan pangan ini, minimal itu adalah yang terbiasa dikerjakan. Kalau saya dampingi yang Jokong Selibau sampai ke ujung Said sana, mereka pilih ikan. Tapi kalaupun nanti ikan itu dipilih berdasarkan kelompok-kelompok perikanan yang memang ada SK-nya dari Pak Kades dengan catatan bahwa dia betul
warga desa setempat, bukan pendatang. Harusnya memang harus regulasi SK Bupati. Tapi kalau kelompok-kelompok tani, kelompok perikanan ini dinunggu SK Bupati, kapan mau dapatnya SK itu? Lama prosesnya. Harus ke kepala dinas dulu, kepada asisten lagi, Pak Sekda lagi, baru sampai ke Pak Bupati, sehingga proses lama. Sehingga cukup dengan SKKD saja. Menyatakan kelompok itu betul warga desa setempat. Karena harapannya ketahanan pangan ini, begitu misalnya contoh misalnya peternakan sapi ikan itu dikelola masyarakat kelompok, dia tidak habis dijual, disisakan buat modal berikutnya, dilanjutkan berikutnya. Saya kemarin ke Semitau di Bumdes banyak sudah mulai saya lihat ada produksi abon misalnya dari ikan. Itu juga salah satu yang yang bisa jadi prioritas buat desa. Di dalam Permendes yang terakhir ini memang dinyatakan prioritasnya menggunakan Bumdes sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bumdes hanya menampung usaha hasil yang memikirkan penjualannya memang Bumdes. Masyarakat hanya memproduksi dan mengumpulkannya kepada Bumdes. Jadi kalau memperbanyak ketahanan pangan, ini prioritas dana desa tahun 2023 dan wajib. Jadi tolong nanti yang APBD yang kebetulan belum diterteskan, boleh untuk review kembali sambil menunggu data P3KE ya. Sebelum teman-teman menetapkan menerima BLTD di tahun 2023, ya, itu bisa direview kembali. Kira-kira siapa yang layak mendapatkan. Jadi memang orangnya harus orang-orang yang produktif. Produksi pakan, apakah itu masuk dalam ketahanan pangan? Bisa Pak. Misalnya di kecamatan sebelah dia produksinya adalah pakan ikan misalnya, dibolehkan. Bahkan jalan usaha tani yang menuju mengarah kepada peningkatan ekonomi itu juga dibolehkan dengan catatan memang itu jalan usaha tani. Bukan begini misalnya. Ada yang tidak nyaman begini kalimatnya. Ternyata begitu itu jalan dibangun sepanjang 500 meter, di sana kebunnya hanya satu orang pemilik saja. Saya tidak sebutkan nama. Jadi tidak terlalu ini ya, manfaat tidak terlalu banyak. Jadi jalan kelanjutan. Ya. Oke, makasih. Ya, kan Bapak tadi ini format ya. Kalau format memang tidak bagus. Kecuali teman-teman PD melaporkannya adalah kelompok berapa, SK-nya mana, kemudian berapa nilai rupiah dari dana desa yang di dalam APBD. Itu saja. Idealnya memang SK-nya SK Bupati, tapi kalau SK Bupati hierarkisnya terlalu berjenjang. Jadi ujung-ujungnya kita berat. Cukup dan SKK desa. Hanya ini menyatakan jika ada pemeriksaan dari luar. Kalau pemeriksaan dari luar itu namanya auditor, pikirannya curiga, pasti ada penyimpangan. Selalu begitu. Sama seperti itu. Karena mereka dilatih begitu memang. Dilatih untuk curiga. Itu. Dan tidak curiga. Mau karena gini, dana desa ini sekarang sudah di atas 1 miliar ya APBD. Sehingga itu KPK sudah bisa masuk. Satu-satu kabupaten yang pernah mengundang KPK sebagai narasumber ya kabupaten sekarang melalui APBD. Melalui dana APBD daerah. Jadi si orang KPK diundang memberikan pengarahan kepada para kepala desa yang baru terpilih, jelaskan. Ya, jadi ada kalimat yang memang agak memberatkan kalau buat saya baca mari. Ikut memperkaya orang lain itu luar biasa berat itu kalimat itu. Kita tidak pakai uangnya, tidak lihat uangnya juga. Baik, terima kasih ya. Mungkin ada tambahan sedikit ya dari apa yang disampaikan Pak Zulkifli tadi terkait dengan format ya. Kalau format memang tidak ada, akan tetapi dalam sebelum APBD mungkin bisa dipilahkan dulu mana yang masuk ke ketahanan pangan supaya nanti angka kayak 20% itu bisa terpenuhi dulu, ya kan? Jadi dipilahkan dulu sebelum kita masuk APBD. Jadi 20% ini sebenarnya untuk apa kegiatannya kan? Nah, kalau itu sudah pasti, tinggal nanti untuk memasukkan dalam APBD kita lebih mudah. Tapi kalau secara format memang tidak ada format. Jadi kalau memang kita diminta nantinya ada ketahanan pangan 20% itu apa seandainya dalam mengantarkan APBD ke DPMD memang ditanya 20% itu apa, kita bisa menyampaikan langsung, ya kan? Sudah siap. Jadi itu hanya nantinya kita siapkan supaya permudah dalam memasukkan dalam APBD. Mungkin itu saja. Terima kasih. Penasehat bikin format sendiri. Iya ya. Nah, nanti tinggal dipilah. Oh ini angka ketahanan pangan 20%. Pindahkan ke APBD kegiatannya seperti apa. Terkait musyawarah, ya itu musyawarah penetapan itu kan Pak. Ya
dalam musyawarah itu kan RKPDesnya ya, nah, itu musyawarahnya, semuanya terkait musyawarah. Udah jelas Pak ya? Baik, saya hari ini puaskan sajalah kadas-kadas atau apa nih, kita bertanya, artinya supaya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Ini Pak Kades Kelakar Pak Sahmidi terkait BUMDes ini, terkait sampai sejauh mana. Nggak mau dia nanya, dia udah paham. Oh iya, oke. Ya, jadi sampai di mana ini pengawasan desa, pemerintahan desa, pemerintah desa terkait kinerja BUMDes. Sudah disampaikan bahwa pengurus BUMDes itu wajib membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha. Makanya yang paling penting itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan formatnya kan harus ada buku bank, buku kas, inventaris, dan persediaan stok barang kalau usaha dagang atau simpan pinjam, itu laporan. Yang kedua adalah progres kegiatan usahanya. Jadi kan nampak dari laporan keuangan, dan dilaporkan itu sebenarnya karena kepala desa itu adalah pelindung dan penasihat, wajib setiap bulan sebenarnya melaporkan lembaran itu. Pengawasannya itu. Ini kepala desa sebagai, karena tupoksi kepala desa sebagai pelindung penasihat wajib menerima laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan BUMDes pokoknya, dan wajib mempertanyakan ke progres kegiatannya itu kepala desa, karena dia ex officio langsung menjadi pelindung penasihat, wajib mempertanyakan itu tugasnya. Nah, itu tupoksinya pemerintahan desa. Terus pertanyaannya BPD gimana? BPD itu kan memang sudah harus mengawasi kinerja kepala desa. Salah satu kinerja kepala desa yang diawasi adalah pengelolaan keuangan desa. Di mana pengawasan BUMDes, pengelolaan keuangan desa? Di saat kepala desa menyertakan modalnya ke BUMDes, maka BPD wajib mengontrol uang itu benar tidak sudah disertakan ke BUMDes. Itu pertama. Kedua, kalau memang terjadi sesuatu masalah di pengelolaan keuangan oleh BUMDes, BPD wajib menyampaikan ini kepada kepala desa, tapi tidak masuk ke pengurusannya itu. Bahwa terjadi hal-hal itu sampaikan kepada kepala desa dan pengawas BUMDes untuk memutuskan mau diapakan nih, apakah mau diaudit kan gitu, apakah mau dipanggil nih dan sebagainya itu. Namun laporan itu terkait laporan keuangannya dan progresnya usahanya itu minimal 3 bulan boleh, sebulan sekali Pak Desa maunya lebih amannya silakan. Tapi dalam 1 tahun, minimal 1 tahun sekali, pengurus BUMDes harus menyampaikan pertanggungjawaban itu di depan masyarakat desa. Siapa masyarakatnya? Perwakilan-perwakilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, kalau ada LPM-nya seperti itu, RT dan dusun, setahun sekali. Itu tetap. Seperti ini, seperti BUMDesma ini wajib menyampaikan itu laporan keuangan sebagainya agar tidak salah. Itu Pak. Jadi sampai sejauh mana setiap hari pun boleh kepala desa pertanyakan, kok hari ini kegiatan kita apa, kok sampai di mana, itu tidak apa-apa. Kontrolnya Pak. Kalau kepala desa memberikan motivasi, semangat dan sebagainya pada pengurus seperti yang dilakukan oleh Kades Beringin ini, dia ikut berperan nih, ikut bantu bahkan mencari join, membantu pengurus BUMDes ini mencari join nih, kawan kerjasama, tidak apa-apa, justru semakin berkembang Pak Kades. Saya setuju itu, karena rata-rata kalau kepala desa sudah ikut nimbung berperan di situ, biasanya BUMDesnya sukses. Maaf,
Pengurus BUMDes juga kadang-kadang takut membuat keputusan itu. Tapi dengan adanya kepala desa sudah nimbrung situ, merasa pengurus BUMDes itu akan terayomi. Kaitannya dengan SDM, di mana-mana SDM memang sudah jadi masalah. Tapi kalau kepala desa sudah mengayomi itu, jalan Pak, jalan. Dan tertati-tati, digaji tidak ada sehingga akhirnya modal pun dimakan untuk bayar honor mereka, menguap uangnya. Ujung-ujungnya uang tidak ada lagi, mundur pengurus BUMDes, tidak ada hasil. Kenapa? Ya itu tadi. Ya. Ya, kalau memang perlu MAD khusus silakan. Harus dilihat monitoringnya 3 bulan. Kalau kinerjanya ini tidak memberikan kontribusi, silakan lakukan evaluasi kinerja. 3 bulan lihat. Kepala desa berhak mengingatkan, tapi ingat, kepala desa tidak bisa memutuskan untuk mengganti pengurus. Harus diadakan musyawarah desa khusus pergantian pengurus. Karena pergantian pengurus BUMDes kan, pertama, kalau udah meninggal, ya kan? Kalau memang sakit tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu kan dalam peraturannya nih, dalam anggaran dasar rumah tangga ada tuh. Terus ketiga, kalau memang terdapat hal-hal yang menyimpang dari pengelolaan itu, boleh diganti. Tidak, ya kalau satu orang bermasalah begini aturan. Direktur BUMDes itu diangkat di dalam musyawarah. Tetapi manajer keuangan dan manajer administrasi itu diangkat dan dipilih oleh direktur BUMDes dan disahkan saja di dalam musyawarah. Saya direktur, cocok dengan saya, tapi tidak lepas dari kontrol kepala desa dan pengawas. Seperti itu ya. Kalau dulu diangkat langsung dipilih nih 3 orang, tapi sekarang enggak. Angkat direktur, pilih direktur, nanti memilih siapa sekretaris, siapa bendahara, baru disahkan di dalam musyawarah BUMDes. Oke, sip Pak. Nah, besok kita ngobrol lagi sama LMP kami. Boleh enggak BUMDes mah ini membuka usaha baru? Ya itu yang kita maukan. Ya, jadi kalau ada perintah muda ini Pak Kades, sepakati beramai ini mau usaha apa kita, seperti tadi yang saya bilang, seperti Suhaid Semitau itu yang punya rencana itu, sepakati bersama, silakan membuka unit usaha yang baru dan dianjurkan. Terkait dana PNPN, ex-PNPN itu boleh digunakan adalah keuntungannya saja. Ya, keuntungannya saja, itu dana ex-PNPN. Terus usaha baru kalau BUMDes ingin itu, maka jangan lagi simpan pinjam seperti yang pertama saya bilang kan. Buka unit usaha yang baru. Silakan nanti sepakati bersama ini sama-sama. Ya Pak ya, begitu jelas boleh buka usaha baru. Usahanya apa-apa? Ada 7 usaha terkait jasa. Kalau jasa macam-macam ya. Jasa angkutan, jasa briling, sewa gedung, itu jasa semua. Terus ada perdagangan, terus ada membuka lembaga keuangan, terus ada lagi bisnis sosial. Apa bisnis sosial? Ini mengelola air bersih, listrik desa. Itu. Yang tidak boleh adalah menjual mercon. Tidak boleh BUMDes jual. Kalau ujung-ujungnya mau jual-jual sendiri dengan mengataskan nama BUMDes, tidak boleh. Yang di BUMDes itu tidak boleh. Kalau ingin pengadaan barang dan jasa, monggo silakan. Kalau ingin jadi kontraktor silakan. Apalagi kekuatan hukum kita sudah kuat nih. Badan hukum kita sudah ada ya. Nah, mau jadi kontraktor, monggo silakan. BUMDes boleh.
pengadaan jasa-jasa biro apa, misalnya biro tenaga kerja, silakan. Jangan biro menjual jual beli perempuan. Nah, boleh. Jadi memang kenapa tidak boleh? Maksud memang dinamik tidak diizinkan. Ada tidak diizinkan lagi kapal nelayan yang di atas tonase 40 ton. BUMDes tidak boleh. Ada kapal nelayan di atas tonase 40 ton itu ada. Kalau di bawah itu silakan. Dan kedua, jawabannya terkait pajak. Saya mau nanya nih, ini pajak apa, Pak Kades? Ini pajak apa nih di BUMDes? Ini kan ini nih. Ini pajak apa? Pajak usaha atau pajak penyertaan modal? Nah, gini, ya pajak itu ya. Di saat kepala desa atau pemerintah desa melakukan penyertaan modal ke BUMDes, tidak ada pajak. Berbeda dengan desa menggunakan uang habis pakai. Ya, dana desa yang digunakan untuk infrastruktur, untuk peningkatan kapasitas, untuk pemberdayaan masyarakat. Ada potongan pajak kan? Honornya, belanja barang dan sebagainya, ada pajak. Tapi dana desa yang disertakan ke penyertaan modal BUMDes tidak dipajak. Kemarin ada bertanya, Pak, kalau BUMDes beli mobil, ada nggak potongan pajaknya? Tidak ada. Kalau mereka beli buku, beli laptop, beli komputer dan sebagainya, ada pajaknya? Tidak ada kalau BUMDes yang belanja. Belanja barang, tidak ada pajak BUMDes. Desa pun tidak berhak memotong pajak di saat penyertaan modal ke BUMDes. Yang ada pajak adalah di saat akhir tahun pajak penghasilan atau pajak usaha BUMDes. Itu saja. Usaha 1 juta, keuntungan 1 miliar, kena pajak, harus lapor. Makanya BUMDes wajib men-NPWP-kan BUMDesnya. Setiap akhir tahun harus melaporkan NPWP-nya ini terkait pendapatan BUMDes kepada dinas pajak. Mau ada atau tidak urusan mereka yang itu. Ya Pak ya, ini maaf saja, tapi bukan di Ulu Gurung Pak Jaman. Ada desa lain, ke desa Ulu Gurung. Mereka begitu Pak Yatno menyertakan modal ke BUMDes, dipotongnya pajak. 100 juta berkurang. Dia bilang, kan semuanya harus pajak. Desa saja belanja kena pajak katanya. Desa bayar honor tunjangan kena pajak. BUMDes masa tidak pajak? Masa ada pajak 2 kali? Nggak boleh. Karena penyertaan modal itu adalah uang untuk bisnis, adalah uang untuk usaha yang nantinya begitu usaha berjalan ada untuk kena pajak. Pajaknya adalah pajak penghasilan atau pajak pendapatan. Paham Pak? Biar paham. Kalau tidak paham, tidak puas, kita makan tempat kalian, kita ngobrol lagi. Gampang ceritanya. Pokoknya gratis kalau ngobrol tempat kami. Kami makan kan kami bayar dana, kami kontrak 1 tahun makan dan sekian. Tenang magang, pokoknya mantap. Silakan, demikian itu saja. Kembali Pak Camat ada bertambahan. Ada tambahan sedikit. Yang pertama, agar kawan-kawan kepala desa mulai terbiasa membaca laporan keuangan. Ini penting untuk kita melihat kemajuan, kemunduran atau apa masalah yang ada di BUMDes. Kalau perlu, mungkin saya rasa sudah ada aplikasi itu ya, laporan BUMDes dan sebagainya. Coba untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, sering-seringlah bertandang ke tempat BUMDes, ngobrol atau apa dan lain sebagainya, lihat yang ada di sana. Ini sangat penting daripada kita melakukan pengawasan secara formal. Ya, kawan-kawan kepala desa, ini perlu dilakukan pengawasan secara internal dan insidental seperti itu. Mungkin ini lebih efektif dibandingkan dengan pengawasan secara formal. Mungkin ya seperti ya mereka
mereka menyampaikan laporan seperti ini berkala 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dan lain sebagainya. Nah, lalu kita berkunjung ke sana, kawan-kawan kepala desa. Nuan ini pengguna anggaran, apapun yang Nuan sampaikan, kuasa pengguna anggaran, apapun yang Nuan sampaikan kepada BUMDes, tanggung jawabnya Bapak. Jadi apapun yang terjadi di sana kalian harus tahu semua. Ini. Kemudian saya yakin ada aplikasi bisnis yang sering diterapkan oleh satu lembaga bisnis, satu lembaga usaha ya. Saya melihat di toko-toko itu ada semacam aplikasi itu ya, sehingga belanja satu barang itu sudah kelihatan untuknya berapa. Kemudian program seperti itu sebetulnya harus dibuat juga di BUMDes. Kalau yang bisa itu kita terapkan di sana, sehingga direkturnya sendiri mungkin tidak tahu apakah bisnisnya itu untung atau tidak. Nah, kalau ada aplikasi seperti itu, saya yakin BUMDes, usaha apapun yang kita laksanakan, kita sudah bisa melihat, oh hari ini untungnya sekian. Hari ini persediaan kita tinggal sekian setiap jenis barang. Nah, ini saya rasa aplikasi seperti itu ada ya, bisa dibuat. Itu kalau bisa kita Pak. Ini penting sekali. Ini kalau Bapak Kepala Desa bisa membaca ini juga setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, kita tahu progres usaha yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Selain daripada itu, Danuan pun harus mengenali desa yang dipimpinnya. Potensinya apa? Desa itu. Seperti kita mengenali diri kita sendiri. Oh, saya ini kalau kerja tulang, angkat barang, ini saya tidak kuat nih. Tapi kalau saya nebas, misalnya, saya ini kuat. Seperti kita mengenali desa yang kita pimpin. Nah, pertanian kita bagus. Nah, lahan pertanian kita cukup besar. Nah, sekarang mau kita angkat apa di situ? Ini sangat penting, bahkan Bapak-bapak, pupuk itu sendiri yang menjadi keluhan petani sejak tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, sampai hari ini juga masih belum selesai. BUMDes itu solusinya. Iya. Itu pegadaian itu memecahkan masalah, menimbulkan masalah. Kalau BUMDes ini memecahkan masalah tanpa masalah. Nah, ini BUMDes ya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kita buat pupuk organik dan lain sebagainya. Bagaimana ketahanan pangan yang sudah ada, itik, kambing, sapi, dan kita olah. Saya sering menyampaikan, petani tanpa ternak itu kosnya mahal, tidak akan beruntung dia. Apapun yang dijual, jual tepung misalnya, atau jual sayur, atau jual buah-buahan, tanpa ternak tidak akan untung. Nah, manfaatkan ketahanan pangan 20% ini juga untuk mendukung BUMDes yang ada. Saya rasa itu konsep yang sangat simbiosis. Itu Pak Jokowi sekarang, saya Pak 1 bulan ini jarang saya keluar kamar. Selalu saya nonton ulasan dari menteri-menteri terkait BUMN dan lain sebagainya. Ibu Sri Mulyani, pakar-pakar ekonomi, termasuk pidato Pak Jokowi itu diulas oleh para pakar itu. Selalu saya tonton. Nah, titik berat sekarang adalah UMKM, termasuk di sana itu BUMDes itu menjadi harapan pemerintah pusat sekarang itu untuk mengungkit ekonomi kita. Dunia menghadapi krisis, tapi Indonesia agar tidak terlalu terasa krisisnya. Ini maksudnya. Mungkin itu saja tambahan saya. Yang kepala desa atau perangkatnya itu sering keputus iwa. Mangkalnya itu biasanya di tempat kerja. Kami sekretariat itu di depan Masjid Al-Ikhlas terbuka untuk para desa,
perangkat desa berkoordinasi dengan kami kalau datang ke sana. Ngobrol kita sampai malam tidak apa-apa. Kami siapkan kopi ya, bagian bayar. Paling juga desa bawa kopi setengah pon. Iya, jadi artinya kita kan dekat nih Pak Malam, tinggal jalan kaki saja dekat. Sampai rumah Pak Joni kami Solo. Ya, samping Pak Joni kami Solo. Silakan. Koordinasi terkait hal-hal ini, pendampingan terkait itu tadi, ketahanan pangan, BUMDes, dana desa, bagaimana tentang IDM, banyaklah. Dan banyak hal-hal lain. Kami persilakan Pak. Ya, karena kami tahu markas Tepua ini, markas Ulu Gurung dekat dengan markas kami. Silakan ngobrol dengan kami itu. Jadi tidaklah ngobrolnya kita di tempat kalian lagi. Bisa lebih berjam-jam. Biasanya yang datang itu jongkong ya. Ada jongkong datang, biasanya itu juga. Atau silat dulu, silat ilir, boyan tanjung. Maaf. Yang kami tunggu ini Ulu Gurung ini belum nih. Kepingin kita ngobrol sama-sama. Tapi syukur kita sudah kenal dulu di sana. Itu ingatan saya. Nah, yang disampaikan Pak Camat benar. Itu dia sebenarnya mau. Jadi kepala desa itu datang kunjungnya seminggu 2 kali. Gimana kita cukup melihat neraca saja. Rugilah Pak. Neraca lihat catatan terakhir aktif apa sih Pak itu aset. Setiap bulan sekali kami lihat neracanya kalau itu ada pendapatan, itu ada piutang. Rugilah Pak. Gimana nih? Udah bentar itu aja yang dilihat. Tidak apa-apa kan? Loh kenapa? 2 halaman ya? Loh kenapa rugi bulan ini kita nih? Apa masalahnya? Kunjungi saja Pak. Termotivasi akan muncul masalah akan bisa terselesaikan. Itu saja laporan keuangan dilihat. Di neraca rugilah Pak. Cukup 2 halaman. Ketahuan begitu. Tapi tidak ada pasal ini, makanya sudah boleh jauh masuk. Ini BUMDes sudah ada aturan sendiri. Berarti tidak ada pasal itu. Saya sampaikan, kepala desa adalah kuasa pengguna anggaran. Kalau terjadi sesuatu yang dilakukan oleh pengurus BUMDes, kepala desa harus mempertahankan asetnya, tapi tidak mempertahankan orangnya yang salah. Ingat itu salah satu tupoksi kepala desa adalah harus dan wajib mempertahankan asetnya, tapi bukan mempertahankan orangnya. Kalau ada salah, pertahankan aset, jangan sampai hanyut. Pengurusnya yang harus dievaluasi kinerjanya. Itu salah satu. Ya Pak ya? Ya sih. Tidak usah takut, mungkin panjang jenggot kita nanti. Terima kasih. Silakan.